Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak pembelajaran materi BTHQ, yaitu materi tentang hukum mad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Mada darsunal an? Darsunal an BTHQ. Oke, sebelum misurya materi atau pembelajaran, Bang sudah tanya nih di rumah melaksanakan sholat fardunya tidak, plus sholat sunnahnya. Alhamdulillah, kalau yang melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnahnya dengan tekun dan rajin, insya Allah kita semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Allah jauhkan kita dari penyakit, dari virus corona. Oke, sebelum ke materi, kita breaking dulu, kita nyanyi-nyanyi dulu. Oke, mungkin angkatan ketiga pernah dengar tapi mungkin belum hafal ya lagunya. Itu lagunya Aku Punya Peci, ikutin sudah ya. Aku punya peci, peciku warna putih, selalu ku pakai bila aku mengaji. Aku punya jilbab, dibeli minggu lalu, dapat dari ibu karena rajin membantu. Yang mana peci kamu? Yang ini peci saya. Yang mana jilbab kamu? Yang ini jilbab saya. Kalau begitu sama-sama punya. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke materi hukum mad. Nah, sebelum masuk ke materi hukum mad, bisa jelaskan apa itu arti mad? Mad artinya memanjangkan suara huruf mad. Jadi yang Miss Huria tulis di papan tulis itu ada sedikitnya kurang, itu seharusnya ada tulisan huruf. Nah, seharusnya mad artinya memanjangkan suara huruf mad. Memanjangkan suara mad. Huruf mad ada 3. Huruf mad ada 3. Yaitu harokat fathah. Harokat fathah diikuti dengan alif sukun. Yang kedua, harokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Harokat ketiga diikuti dengan dhammah, diikuti dengan wawu sukun. Ini huruf mad ya. Hukum mad itu ada 13. Hukum mad ada 13. Sekarang sudah akan menjelaskan 2 hukum mad ya, yaitu mad tobi dengan mad alif sukun. Kenapa mad tobi dan mad alif sukun? Karena hukum mad tobi dan mad alif sukun ini banyak dalam Al-Qur'an dan banyak sering ketukar cara bacanya ya, ketukar ketika mad tobi dibaca panjang, mad alif sukun dibacanya pendek. Nah, kayak gitu sudah menjelaskan 2 hukum mad tobi dan mad alif sukun. Oke, sampai sini Pak Hitung? Yang bisa ulang, mad artinya memanjangkan suara mad. Huruf mad ada 3, yaitu harokat fathah diikuti dengan alif sukun. Yang kedua, harokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Yang ketiga, harokat dhammah diikuti dengan wawu sukun. Oke, sekarang kita ke bagian hukum mad termat. Yang pertama yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i artinya mad yang dibaca panjang 1 alif 2 harokat. Nah, huruf mad tadi sudah tahu, huruf mad ada 3. Bisa ulang lagi, ada 3 yaitu harokat fathah diikuti alif sukun, harokat kasroh diikuti ya sukun, harokat dhammah diikuti dengan wawu sukun. Contohnya, mana yang disebut mad tabi'i? Ini yang disebutnya mad tabi'i. Harokat fathah diikuti dengan alif sukun. Ini disebut mad tabi'i. Dibacanya 1 alif 2 harokat.
Yang kedua contoh dalam bentuk ya. Hasibun. Mana yang disebut mad tabi'i? Iya, ini harokat kasroh diikuti dengan ya sukun. Contoh yang ketiga. Yaqulu. Mana yang disebut mad tabi'i? Ya, ini rumah diikuti dengan wawu sukun. Ini disebut mad tabi'i. Biasanya mau ada di bentuk dalam ayat Al-Quran di awal surat, di tengah surat, di awal kalimat, di tengah kalimat, di akhir kalimat. Yang penting patokannya ini. Patokannya ini ya. Patokannya harokat fathah diikuti dengan alif. Disebut mad tabi'i. Contoh dalam Al-Quran misalnya contoh dalam bentuk ayat ya. Al-Qari'ah. Ini ayat 1. Al-Qari'ah. Yang mana disebut mad tabi'i? Ya, yang ini disebut mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena harokat fathah diikuti dengan alif sukun. Ini disebut mad tabi'i. Ya, sampai sini paham itu anak-anakku? Nah, ini tentang materi tentang mad tabi'i. Kalau mad alif disukun, yang kedua yaitu mad alif disukun. Mad alif disukun. Mad alif disukun. Mad alif disukun ini kebalikan dari mad tabi'i. Kalau mad tabi'i letaknya di awal surat, di awal kalimat, di tengah kalimat, di tengah surat, pokoknya patokannya ini ya, 3. Nah, kalau mad alif disukun tetap hurufnya ada 3 huruf, tetapi letaknya dia berada di akhir ayat atau di waqaf ya, yang dibacanya panjang 6 harokat, tapi bisa juga 2 atau 4. Tapi kalau kita membaca 2, 4, 6 itu harus kontinu, harus konsisten. Ketika di ayat pertama kita bacanya 2 harokat, maka yang selanjutnya pun 2 harokat. Ya, contoh ya mad alif sukun. Ini contoh mad alif sukun. Mad alif sukun itu apabila huruf mad berada di akhir ayat atau di akhir waqaf, dibacanya panjang 6 harokat. Huruf mad yang berada di akhir ayat atau waqaf yang dibaca 6 harokat. 6, 4, 2 ya, tapi kita biasanya seringnya 6 harokat. Contohnya alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Mana yang disebut mad alif disukun? Ini disebut mad alif disukun. Itu karena ada huruf mad yang berada di akhir ayat. Yang mana huruf mad? Huruf madnya ya ini. Apabila harokat kasroh diikuti dengan ya sukun, letaknya berada di akhir ayat atau waqaf, dibacanya 6 harokat. Sampai sini paham tuh anak-anakku? Jadi jangan sampai ketukar ya antara mad tabi'i dengan mad alif disukun. Mad tabi'i dia berada di awal kalimat, di awal ayat, di akhir, di tengah ini ya. Tapi kalau mad alif disukun sudah pasti di akhir ayat atau di akhir waqaf. Dibacanya panjang 6 harokat. Cukup sekian dari Ibu Surya. Mudah-mudahan anak-anakku semua paham ya sampai sini. Coba misalnya paham tuh ya. Kalau
belum ada yang mengerti, silakan Japri Bu Surya atau silakan komen di GCR apa-apa nanti Bu Surya jawab ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Surya tentang hukum mat ya. Bu Surya review atau Bu Surya ulang sebelum penutup. Hukum mat. Mat apa artinya tadi? Memanjangkan suara mat. Ada berapa hurufnya? 3, yaitu harokat fathah diikuti dengan alif sukun. Yang kedua harokat kasroh diikuti ya sukun. Ketiga harokat dhamma diikuti wawu sukun. Ini huruf mat. Hukum mat terbagi menjadi 13. Ada 13 bagian. Yang pertama bisa dijelaskan mat tabi'i. Tabi'i ialah mat yang dibaca panjang 1 kali 2 harokat. Contohnya qola. Ini disebut mat tabi'i. Letaknya dia berada di awal ayat, di tengah, pokoknya banyak. Kalau untuk mat tabi'i itu banyak ya letaknya. Penting patokannya ini. Mat tabi'i patokannya ini. Ya, ini patokannya. Nah, sedangkan mat alif sukun ialah huruf mat yang berada di akhir ayat atau waqaf yang dibacanya 6 harokat. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Hitung ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6. Itu jadi 6 harokat. Berada posisinya di akhir. Huruf mat yang berada di akhir ayat atau waqaf. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, silakan japri atau komen di GCR. Bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.